Siap 321 tatap, aku tersenyum. Selamat kepada pasangan baru yang telah menikah. Aku tidak menyangka, dengan orang yang baru dikenal kurang dari setengah jam, Presiden grup Lu menikah denganku. Uang mahar sudah dimasukkan ke kartu passwordnya 66. Jelas dulu menikahimu karena kakekku. Meski sudah menikah, kita tidak akan pernah punya perasaan. Susu. Terima kasih telah menyelamatkanku 20 tahun lalu. Kalau bukan karena kamu sudah diadopsi, aku tidak akan. Baru menemukanmu sekarang, hahaha. Sekarang apakah kamu khawatir tentang biaya operasi ibumu? Sedang cemas. Jika kamu mau menikahi cucuku Lu Jiuqing, uang mahar sebut saja. Kalau bukan untuk biaya operasi orang yang ingin ku nikahi hanya kakak Jiu waktu kecil, oke. Tidak tahu siapa yang mengadopsi kakak Jiu. Aku juga tidak tahu bagaimana kamu mempengaruhi kakekku hingga dia memaksaku menikahimu. Tapi selain uang mahar ini, jangan harap kamu bisa mendapatkan apapun dariku. Mengerti? Apa ini? Surat hutang uang mahar 500.000, aku akan perlahan melunasinya. Bermain sandiwara orang sepertimu. 10 tahun pun tidak akan bisa melunasi. Berkualitas apa meremehkan orang? Kamu bilang apa? Maksudku Tuan Lu, di usia muda sudah bisa mandiri, 5 tahun berturut-turut menduduki peringkat pertama daftar orang terkaya, dan juga membuat grup Lu menjadi grup nomor 1. Benar-benar bijaksana dan perkasa. Kemampuan luar biasa, panutan bagi kita semua. Jangan terlalu banyak menjilat tentang pernikahan kita. Jangan sampai orang luar tahu mengerti. Mengerti. Halo ayah. Biaya operasi 500.000 sudah kudapatkan. Ayah tidak perlu susah payah berjualan malam lagi. Kakak Jiu ada orang kaya yang mau mengadopsiku. Aku akan memberikan kesempatan itu padamu, kamu tenang saja ikut dia. Dia pasti akan menyembuhkan penyakit dan suaramu. Setelah besar aku akan membawanya kembali mencarimu di panti asuhan. Susu, tunggu aku kembali untuk menikahimu. Belum ada kabar tentang Susu. Belum sejak Anda pergi 20 tahun yang lalu. Panti asuhan itu ditutup dan kepala panti menghilang. Petunjuknya terbatas. Kalau bukan karena Susu memberikan kesempatan adopsi itu padaku, aku tidak akan cepat ditemukan oleh kakek. Terus tambah personel. Hahaha, bagus-bagus. Menikah itu bagus. Tapi aku menemukan Susu ini. Belum kukatakan pada si anak nakal ini. Dia begitu pintar. Pasti sudah mengenali Susu. Haim. Apa katamu kamu menikah? Kecilkan suaramu. Dengan siapa kamu menikah, kapan kenalnya? Dikenalkan oleh orang tua kemarin pertama kali bertemu. Ayo beritahu kabar, baik perusahaan, kita diakuisisi. Sekarang ikuti aku untuk menyambut CEO baru, cepat-cepat bergerak. Selamat Lu Zong. Apa yang terjadi? Suami baruku menjadi bosku. Sukianyu datang ke kantorku. Apa yang terjadi? Kamu kenal Lu Zong yang baru? Ah, tidak kenal. Jangan berpikir Lu Zong memanggilmu berarti menyukaimu. Jangan berhayal. Berharap masuk keluarga kaya. Manajer Hi benar. Kudengar Hisin adalah putri keluarga Hi. Dia datang ke perusahaan kita demi Lu Zong. Sepertinya dia sangat licik, kamu harus hati-hati. Kapan mulai bekerja di perusahaan ini?
tanggal 15 bulan lalu. Pantas kakek bulan lalu menyuruhku mengakuisisi perusahaan ini. Sepertinya kamu punya cara. Kamu salah paham. Pergi ke departemen personalia, serahkan surat pengunduran diri. Kenapa? Perusahaan tidak memelihara orang malas, apalagi orang dalam. Sebelum kamu datang tidak ada yang tahu di perusahaan. Kamu adalah suamiku soal kemampuan kerja. Aku akan membuktikannya padamu. CEO ini semua. Data karyawan yang cocok untuk posisi sekretaris. Anda lihat ada yang cocok. Kalau kamu begitu percaya diri, baiklah. Aku beri kesempatan kamu jadi sekretariku. Kenapa memilih saya? Sekretaris saya perlu tahu semua hubungan saya. Saya tidak ingin orang luar tahu tentang pernikahan kita. Jadi, kamu adalah pilihan terbaik, tentu saja. Apakah bisa bertahan? Tergantung pada performamu. Oke, saya akan berusaha. Saya peringatkan kamu, saya sudah punya seseorang di hati. Seumur hidup kita hanya akan menjadi atasan dan bawahan. Jangan pernah bermimpi tentang saya. Kamu punya seseorang di hati tapi masih menikah dengan saya. Tunggu sampai saya menemukan. Mengerti, tunggu kamu temukan. Saya akan langsung bercerai denganmu. Lumayan tahu diri, taman bermain teluk dongsin. Proyeknya sudah dimulai. Belum. Departemen proyek memberi feedback biayanya terlalu tinggi. Kalau begitu tambahkan anggaran 3 miliar lagi. Saya sudah melakukan riset di Teluk Dongsin. Ini lebih cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Itu taman bermain yang CEO berikan untuk orang yang dicintainya. Selama Susu suka berapapun uangnya tidak masalah. Orang yang kamu cintai namanya Susu. Kebetulan sama dengan nama panggilan saya. Kamu juga dipanggil Susu. Ya, marga saya Su. Semua orang suka memanggil saya Susu. Banyak yang namanya sama. Sepertinya hanya kebetulan saja. Kedepannya jangan pakai nama itu lagi. Yo, Bapi bahkan merebut nama. Ada keberatan. Tidak. Ulang tahun Susu sudah dekat, ada saran. Anda sudah memberikan taman bermain. Hadiahnya belum cukup. Anda pasti sudah sering memberikan barang mewah. Tapi menurut saya, hadiah buatan tangan lebih unik. Buat dengan tangan sendiri. CEO Lu, Anda mau membuat keramik sendiri untuk orang yang Anda cintai. Kamu benar, buatan tangan. Lebih bermakna. Begini tidak benar, tangan harus begini. Ini buatanmu, mau kamu berikan ke saya. Saya suka. Dulu waktu kecil, kakak Jiu juga membuat keramik untuk saya. Tidak tahu. Apakah kakak Jiu sekarang baik-baik saja? Luzong, apa yang ingin kamu buat dari keramik untuk orang yang dicintai? Tidak terlihat ya, cangkir. Seperti. Tapi masih perlu disesuaikan lagi. Begini tidak benar, tangan terlalu kaku. Anda tidak benar, tangan harus seperti ini. Susu. Luzong, Anda bisa memanggil saya Su Qianyu. Mengapa Anda menggunakan gerakan ini mengetuk punggung tangan saya 2 kali? Tidak boleh menepukmu ya, semua orang juga begitu. Semua begitu. Bagaimana saya bisa merasa Su Qianyu seperti susu? Gerakan ini tidak istimewa. Saya akan mengajarmu. Enak dipegang ya. Enak dipegang. Luzong, dengarkan penjelasan saya. Anda sudah memegang, masih mau menjelaskan apa? Saya bersumpah saya benar-benar tidak bermaksud menggoda Anda. Saya tidak tertarik pada pria yang dingin. Masih lebih suka pria yang lembut dan berbudaya. Luzong, kamu baik-baik saja, Luzong. Itu Presiden malam ini di lelang Huawei, apakah pendamping Anda adalah sekretaris Su atau orang lain? Apakah saya dingin? Tidak mungkin semua orang tahu. Presiden Anda sangat lembut dan perhatian pada karyawan. Saya juga merasa begitu. Hei. Mener He, dengar Luzong malam ini. Ikut lelang butuh pendamping, pasti akan memilihmu. Pendamping Jiu King malam ini pasti saya. Beberapa orang tidak berhak bersaing dengan saya. Luzong. Anda bersiap-siap malam ini temani saya ke lelang. Dia tidak berhak. Dia sekretaris saya. Tidak ada yang lebih berhak darinya. Ikut saya. Sudah lama tidak bertemu. Lu Ye, Anda semakin segar. Mana saya sudah tua, hahaha. Tapi kamu dulu. Setelah panti asuhan terbakar, Anda membawa anak-anak yatim itu pergi dari Jiangcheng. Sudah lama tidak bertemu. Sekarang Anda sudah menjadi bos lelang Huai.
Ini semua berkat bantuan Anda, Pak Lu. Kalau tidak mungkin saya seperti sekarang. Haha, lihat Anda masih rendah hati seperti dulu. Hari ini saya akan minum teh sebagai pengganti rak. Untuk berterima kasih atas perawatan Anda terhadap cucu saya lebih dari 20 tahun yang lalu. Anda terlalu sopan, Pak Lu. Kalau dipikir-pikir saya juga sudah 20 tahun. Tidak bertemu Juking. Mari kita segera atur pertemuan. Itu bagus sekali. Tuan Muda dan Nyonya Muda akan menghadiri lelang Huayu malam ini. Juking sudah menikah. Bukan begitu. Dan dia menikah dengan Susu. Malam ini saya harus pergi ke lelang Huayue. Kebetulan lelang baru saja menerima sebuah perhiasan batu giok kaisar biar saya berikan sebagai hadiah pernikahan untuk pasangan muda itu. Wah, itu terlalu mahal, Kepala Panti. Kebetulan saya tidak ada acara. Saya juga akan ikut meramaikan hahaha. Silakan, Pak Lu. Lelang hari ini tidak boleh ada kesalahan. Anda semua harus menjaga ketertiban. Sudah mengerti? Manajer Lu, Anda memperhatikan saya sepanjang jalan. Apakah riasan saya ada masalah? Tidak terlihat cantik. Susu Xiao Jiu lihat ke sini tersenyumlah. Kepala Panti. Siapa yang Anda panggil manajer Lu? Anda pergi dulu ke lelang, saya ada urusan. Kepala Panti. Anda adalah... Benar-benar Anda Kepala Panti. Saya adalah Xiao Jiu yang Anda rawat setelah tersesat 20 tahun yang lalu. Apakah Anda masih ingat saya? Juking, tentu saja saya ingat, tentu saja. Kakek Anda baru saja membicarakan Anda. Anda dan kakek saya kenal. Kami adalah teman lama baru saja terhubung kembali. Sudah lama tidak bertemu, dulu Anda masih kecil. Sekarang sudah besar. Sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabar kesehatanmu? Sekarang saya sangat sehat. Terima kasih atas kebaikan direktur yang telah menampung saya dulu. Saya Lu Jiuking tidak pernah berani melupakannya. Kakekmu sudah berterima kasih. Ajang lelang Huayu ini adalah bantuan dari kakekmu. Baru bisa saya jalankan. Ternyata begitu, direktur. Susu dulu. Setelah kamu pergi, Susu juga diadopsi oleh orang lain. Apakah direktur masih ingat siapa yang mengadopsi Susu? arsip dulu saat pindah rumah. Tidak tahu hilang di mana, saya benar-benar tidak ingat. Jika direktur ingat atau menemukan arsipnya, tolong beritahu saya secepatnya. Mengapa repot-repot begitu? Langsung tanya saja pada istrimu, bukan lebih mudah? Tanya istri saya. Xiao Jiu, tentang pernikahanmu. Saya sudah tahu, selamat ya. Kamu lanjutkan, saya akan sibuk dulu. Sampai jumpa lagi. Baik, direktur. Saya tidak tahu siapa yang mengadopsi Susu. Mengapa direktur berpikir Sukianyu akan tahu? Ayo bersulang. Wah, ini bukan bintang kampus kita. Sukianyu bukan. Zhang Tong. Sungguh langka kamu masih ingat saya. Dulu mengejar kamu tidak berhasil. Sekarang lihat saya begitu sukses. Menyesal ya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Ucapan yang bagus. Wah, tidak berubah, sama sekali tidak berubah. Wataknya masih sama pemarahnya. Tapi tubuhnya semakin seksi saja. Wah, Orang saya berani kamu sentuh. wah, siapa kamu ini? Suami, cepat bangun, aduh. Sukianyu, kenapa kamu lagi? Si perayu yang suka menggoda suami orang. Kamu berani memukul saya. Kalau bukan karena dulu teman sekamar, tidak hanya satu tamparan ini saja. Istri, udahlah. Sukianyu, kamu bisa ya? Mainnya cukup liar, nggak cuma merayu suami orang. Masih suka bayar orang buat jadi bodyguard kamu ya? Siapa yang mau suami jelek kayak kamu? Hei, selera Sukianyu nggak seburuk itu. Zipper siapa yang nggak ketutup sampai kamu keluar? Kamu siapa sih? Aku suaminya. Oh, aku ngerti, suami cuma nikah sama. Wajah tampan doang, lihat aja. Kelihatan nggak punya mobil atau rumah. Nggak punya kekuasaan atau pengaruh. Orang miskin. Nggak kayak suamiku, sukses dalam karir. Kaya dan berpengaruh, jauh lebih baik dari kamu. Low profile dong hari ini tempatnya. Action Huayu. Nggak usah ribut sama dia, ayo pergi. Nggak usah ngajarin mereka ya. Nggak usah buru-buru, hari ini tempatnya. Peringkat pertama daftar orang terkaya global CEO Grup Lu. Datang ke sini, aku juga mau manfaatkan kesempatan ini.
Kenalan sama dia, jangan sampai mereka ganggu kita. Nanti kita cari mereka lagi. Oke, ayo bye. Otak mereka kayak gitu masih mau deket-deket sama si Yolu. Nanti kita bikin malu mereka. Kamu pakai kekuatan orang lain. Itu bukan pakai kekuatan orang lain. Aku kan sekretaris kamu, mereka ganggu aku. Berarti ganggu kamu juga. Oh ya, aku juga mau bilang terima kasih, baru tadi si Yolu nolong aku. Itu hal kecil aja. Kamu kan gak mau orang lain tahu hubungan kita. Mereka itu manusia juga ya, tenang aja. Karena mereka udah naik ke kepala aku nanti. Mereka akan pergi dari Jiangcheng sendiri, ayo. Pertunjukan udah mulai. Selamat datang semuanya di Auktion Huayu kita. Auktion kali ini ada banyak koleksi berharga. Silahkan ditunggu. Selamat buat ibu ini. Selamat buat bapak ini. Selamat buat ibu ini semuanya. Selanjutnya adalah item utama kita. Perhiasan Emperor Green lengkap. Cantik banget ya. Mau nggak? Kampungan nggak ngerti dunia. Mas, aku mau. Aku beliin. Sukianyu dulu aku ngejar kamu. Tapi kamu malah milih si ganteng ini. Hari ini aku bikin kamu nyesel sama semua pilihanmu. Set koleksi ini aku ambil 1 miliar. Perhiasan ini nggak dijual. Perhiasan ini aku kasih ke Lu Jiuqing sama Sukianyu sebagai hadiah pernikahan. Direktur nggak salah. Beneran direktur. Perhiasan ini aku kasih ke Lu Jiuqing sama Sukianyu sebagai hadiah pernikahan. Kalian nikah aku nggak siapin hadiah. Perhiasan ini satu-satunya, juga simbol cinta yang setia. Aku kasih ke kalian sebagai hadiah pernikahan. Terima kasih, Direktur. Wang Zhong, keputusan apapun yang Anda buat, kami pasti nggak ada masalah, tapi mereka apa sih bisa terima hadiah semahal ini? Ya benar. Suamiku itu orang yang bisa bertahan 5 tahun berturut-turut menjadi nomor 1 di daftar orang terkaya dan bikin grup Lu jadi grup nomor 1. Kalian bilang apa sih? Apaan sih dia itu? Wang Zhong itu. Dia nggak mungkin bos grup Lu. Lu Jiuqing kan? Betul. Wah, Sukianyu ternyata nikah sama Presiden grup Lu. Maaf ya Lu Zhong. Aku nggak tahu diri, aku nggak sadar. Maaf ya, maaf. Sekarang kalian punya 2 pilihan. Entah pergi sendiri dari Jiangcheng atau diusir dari Jiangcheng. Lu Zhong. Aku nggak ngulang 2 kali. Ayo pergi. Direktur, ini hadiahnya terlalu mahal. Kami nggak bisa terima. Anak baik, aku udah nganggap kalian seperti anakku sendiri. Aku sekarang nggak kekurangan uang. Terima aja. Terimalah ini. Ketua Panti. Kamu juga memanggilnya Ketua Panti, kamu kenal Ketua Panti. Tentu saja Ketua Panti. Apakah Anda masih ingat saya? Tentu saja saya ingat kamu, hehehe. Ini. CEO Lu, saya ingin berbicara dengan Ketua Panti sendirian. Ah, kakekmu juga datang. Dia tidak suka berada di tempat ramai. Sedang minum teh di lantai atas. Baik, saya akan menunggu sebentar. Dan nanti datang bersama kakek untuk menemui kalian. Susu, duduklah. Susu, apa yang ingin kamu katakan tadi? Ketua Panti sangat senang ternyata Anda benar-benar ingat saya. Tentu saja. Dulu di panti asuhan. Kamu yang paling nakal. Susah payah diadopsi tapi hasilnya kamu memberikan tempat itu kepada Xiao Jiu. Untunglah. Sekarang kamu hidup dengan baik. Saya pun tidak menyesal lagi. Ketua Panti sudah. Lebih dari 20 tahun kita tidak bertemu. Anda sama sekali tidak berubah, masih muda seperti dulu. Oh ya. Tadi kenapa kamu memanggil suamimu sendiri, CEO Lu? Ketua Panti, apakah Anda akrab dengan kakek CEO Lu? Kami teman, tapi tenang saja. Pembicaraan kita tidak akan diketahui oleh kakek Lu. Sebetulnya kami berdua dipasangkan oleh kakek Lu baru menikah. CEO Lu punya orang yang dicintai. Kami sudah sepakat saat CEO Lu menemukan orang yang dicintainya, kami akan bercerai. Ah,
Jadi ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Oh begitu. Sayang sekali. Ketua Panti. Setelah kakak Jiu diadopsi, apakah hidupnya baik? Hidupnya baik-baik saja. Suara dan penyakitnya sudah sembuh. Kenapa kamu bertanya begitu? Si Jiu sekarang, Aduh, masih ada berapa banyak yang belum kalian bicarakan, hahaha. Luye. Susu kakek sudah beberapa hari tidak melihatmu, hahaha. Kakek kedepannya panggil saja aku Qian Yu. Kenapa? Susu adalah nama orang yang aku cintai. Sukianyu tidak bisa memiliki nama yang sama dengannya. Bukankah istrimu adalah orang yang kamu cintai? Kakek, jangan ngomong sembarangan. Aku mau menerima telepon halo. Oke. Luye putriku sedang di luar negeri. 2 hari ini dia akan melahirkan, tiket pesawat sudah dipesan. Aku harus pergi dulu. Hahaha, Direktur. Anda sibuk dulu. Nanti kita ketemu lagi, hahaha. Sebenarnya aku ingin bertanya siapa yang mengadopsi kakak Jiu. Tapi karena sudah tahu kakak Jiu baik-baik saja, nanti aku tanya direktur lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, bukankah aku sudah bilang? Orang yang aku cintai adalah Susu yang menyelamatkanku waktu kecil, bukan Sukianyu. Apa? Aku akan jujur meskipun kamu memaksaku menikah. Aku tidak akan mencintai orang lain sampai aku menemukan Susu. Aku akan bercerai. Anak ini tidak mengenali istrinya sendiri. Itu Susu. Jangan coba-coba membujukku. Aku pasti akan bercerai. Tidak ada kesempatan untuk berubah pikiran. Tidak ada. Dan tidak akan menyesal. Sama sekali tidak menyesal. Seberapa yakin? Kakek, kamu tahu jika dulu bukan karena Susu. Aku sudah tidak ada dan tidak akan ada aku sekarang. Perasaanku terhadap Susu orang lain tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu? Ini aku tahu. Kakek, aku sudah menuruti perkataanmu menikahi Sukianyu. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Lalu, bagaimana jika istrimu adalah Susu yang kamu cari? Kakek, Sukianyu ini apa yang dia berikan padamu? Kamu juga membantunya berbohong. Aduh kamu. Kakek, kamu tidak perlu berkata lagi, hatiku hanya untuk Susu. Dan Sukianyu tidak mungkin sama sekali. Anak nakal ini sekarang tidak percaya padaku. Kalau aku bersikeras mengatakan Kian-Kian adalah Susu, mungkin akan berakibat sebaliknya. Lebih baik biarkan mereka mengembangkan perasaan secara alami. Biarkan anak nakal ini menemukan sendiri. Kalau istrinya adalah Susu, baiklah, sekarang kamu keras kepala. Kakek-kakek kalian ngobrol apa? Hahaha, tidak apa-apa, hahaha. Ini aku khusus buat kalian. Cincin pernikahan pesanan, ambil, hahaha. Kakek ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Kakek, kasih, kamu ambil saja. Ini kan cincin pernikahan Pak Lu. Kamu kenapa tidak ikuti skrip? Menantuku keluarga Lu. Mau bulan di langit aku ambilkan, hahaha. Kamu tenang saja, pakai, hahaha. Anak nakal, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tapi setelah menikah harus tinggal bersama. Sekarang kamu bawa cucuku ke tempatmu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku mengerti. Itu aku bisa pindah sendiri. Kamu tidak perlu membantuku. Bukan. Dan soal cincin ini pasti bukan aku yang minta kakek. Aku yakin kamu tidak berani. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kenal Buang? Dan memanggilnya direktur. Dia dulu direktur panti asuhan terkenal sebagai orang baik. Siapa yang tidak kenal? Apa? Kembalikan padamu. Cincin ini berliannya sangat murni. Di seluruh negeri tidak ada yang kedua kalau ditukar dengan emas. Mungkin bisa beli satu kompleks perumahan. Segitu mahalnya. Kamu cepat ambil. Kalau aku dijual juga tidak bisa membayarnya. Kamu benar-benar tidak mau. Tidak usah bicara mahal atau tidak. Yang penting aku bukan orang yang kamu cintai. Kita berdua cepat atau lambat akan bercerai. Mana mungkin ada cincin pernikahan. Kamu ambil saja kalau rusak. Tanggung sendiri akibatnya. Kalau begitu aku tunggu sampai cerai baru aku kembalikan padamu.
Lu Zong. Pintunya dikunci. Aku lagi sibuk akhir-akhir ini. Kamu sendiri naik taksi aja buat pindahan. Aduh. Bukan Lu Zong. Aduh. Orang ini kok bisa marah tiba-tiba ya? Sudahlah, pindah sendiri ya, pindah sendiri. Sayang, aku kan sahabatmu. Cepetan kasih tahu siapa suamimu. Bukan udah kubilangnya sekarang belum bisa kasih tahu. Kok dibuat misterius banget sih? Jangan-jangan suamimu itu Lu Zong. Ngomong apa sih? Nanti kalau udah bisa kasih tahu pasti ku beritahu ya. Kemarin malam aku pindahan semalaman gak tidur. Terus ke rumah sakit jagain mama semalaman, capek banget. Terus kenapa kamu nggak izin istirahat di rumah aja hari ini? Mana berani izin-izin ditambah absen. Bisa kena potong berapa banyak tuh. Nggak apa-apa, aku sekarang masih sadar kok. Nanti pulang kerja lebih awal, istirahat aja pasti baikan. Kalau gitu kamu minum kopi aja. Aku kasih tahu ya, Lu Jiuqing ini ada masalah. Dan dia itu pelit banget, kamu jangan sampai bikin dia marah. Mana Bernie? Aku baikin dia marah. Dia kalau marah serem banget. Awalnya pikir bos baru ini ganteng dan pintar. Enak dilihat. Bisa bikin suasana kerja jadi lebih baik. Tahu-tahu dia itu kayak raja neraka yang dingin. Bener banget, kelihatannya baik-baik aja. Tapi hatinya hitam, jelas-jelas kapitalis anjing. Orang-orang yang suka sama dia kalau tahu sifat aslinya, pasti tengah malam bangun buat sembahyang. Lu Zong. Lu Zong. Ikut aku. Sayang, jaga diri ya. Kalau ada apa-apa sama aku, jangan lupa jagain mama ya. Tenang aja, pergi ya. Lu Zong, kita ke rumah sakit buat apa? Anda kenapa nggak enak badan? Enggak. Lalu kenapa kita ke rumah sakit? Waduh. Jangan-jangan dia masih dendam karena aku ngegosipin dia. Dia mau ngebunuh aku di rumah sakit. Maaf Pak Lu. Aku seharusnya tidak membicarakanmu di belakang. Kamu ngomong apa tentang aku di belakang? Kamunya nggak dengar. Aku harus dengar apa kamu ngomong apa tentang aku. Ah, nggak apa-apa. Kita ke rumah sakit buat apa ya? Kita sudah menikah beberapa hari, ibumu sudah selesai operasi. Kakek menyuruhku untuk mampir ke sini. Ah, Pak Lu. Aku bilang sama ayahku, aku menikah dengan pacar yang sudah pacaran 2 tahun. Nanti bisakah kamu membantuku? Bantu bagaimana? Kamu panggil aku Qian Yu. Aku panggil kamu Jiuqing ya, soalnya kita sudah pacaran 2 tahun. Masa iya terus-terusan dipanggil sekretaris Su? Boleh. Pak Lu, kamu ingat lagi ya kesukaanku. Aku suka yang gurih, nggak suka makanan manis. Nggak suka masakan yang terlalu manis. Semuanya sudah kamu ingat ya Pak Lu? Kalau gitu maaf merepotkanmu. Orang tuaku mengangkatku dari panti asuhan. Mereka susah payah membesarkanku. Aku nggak mau bikin mereka khawatir. Kamu juga anak yatim, kapan kamu diangkat? 20 tahun lalu waktu aku berumur 5 tahun. Kebetulan sekali Susu juga diangkat 20 tahun lalu. Waktu dia berumur 5 tahun. Ayo kita pergi. Ayah. Ini siapa? Kemarin kan ayah mau ketemu calon menantuku. Dia namanya Lu Jiuqing. Halo Paman. Kamu si Xiao Lu ya, nama aku Sutin. Ayahnya Qian Yu karena kalian sudah menikah. Harusnya kamu panggil aku ayah. Ayah. Itu Jiuqing beliin suplemen buat ayah dan ibu. Xiao Lu baik hati sekali, ayo duduk-duduk. Bibi, bagaimana kondisi ibu? Operasinya cukup sukses, nggak usah khawatir. Setelah lukanya sembuh bisa langsung pulang. Aku dengar dari Xiao Yu, dia sudah pacaran sama kamu selama 2 tahun. Anak ini kalau aku nggak tanya soal biaya operasinya dari mana, sampai sekarang dia nggak mau kasih tahu kita. Ini salahku, perusahaan baru saja IPO jadi sibuk terus. Harusnya aku datang ke rumah sebelum menikah. Nama besar grup Lu. Aku sering dengar di TV keluarga kita. Nggak bisa dibandingin sama keluarga Lu. Dari dulu selalu ada prinsip cocok-cocokan.
Kalau sebelum menikah aku pasti nggak setuju. Kalian berdua menikah. Ayah kami benar-benar saling mencintai. Keluarga kami nggak peduli latar belakang atau status. Lagi pula kakekku sangat menyukainya. Jadi ayah nggak perlu khawatir dia akan diperlakukan buruk. Baiklah, baiklah. Asal kalian berdua saling mencintai aku dan Ibu Qian Yu. Juga akan lega. Ayah kalian ngobrol dulu, aku ambil air. Ayah aku dengar dari Qian Yu. Dia anak adopsi kalian. Ya, aku dan Ibu Qian Yu nggak punya anak. Jadi mengadopsi Qian Yu. Anak ini dari kecil sudah pintar dan berbakti. Panti asuhan mana yang mengadopsinya? Kayaknya namanya Rumah Harapan. Rumah Harapan. Ah, bukan. Kayaknya namanya Rumah Masa Depan. Juga bukan. Namanya apa ya? Nama panti asuhan itu mirip-mirip. 20 tahun lalu aku nggak ingat lagi. Kamu masih ingat di daerah mana mengadopsinya? Sebenarnya dia yang datang ke panti asuhan. Mengadopsi Qian Yu. Aku juga nggak tahu. Nanti kalau ibunya bangun, tanya saja pasti tahu. Su Qian Yu ingat nggak? Dia waktu kecil pernah demam tinggi, lupa banyak hal. Kayaknya juga nggak ingat. Su Qian Yu bukan susu. Aku terus bertanya buat apa? Qian Yu. Senior, kamu sudah selesai semua. Ya, operasinya sudah selesai. Kamu datang lagi lihat ibu. Aku pikir kamu pasti sibuk jadi nggak ganggu. Oh ya, terima kasih ya untuk operasi ibuku. Jangan sungkan-sungkan, kita kan sama-sama yatim piatu. Beruntung bisa diadopsi oleh orang tua asuh. Aku senang bisa membantumu. Kok cewek ini lama banget sih? Ternyata lagi mesra-mesraan sama cowok lain. Tetap aja makasih ya, lu weekend ada waktu ga? Aku traktir makan yuk. Oke deh kalau bisa ganti shift. Aku duluan ya, bye. Su Qian Yu. Ngapain sih? Bukan malam-malam gini. Ngapain lu masuk kamar aku? Lihat dulu ini kamar siapa? Ini kamar lu ya? Ini bukan aku. Sejak aku pindah ke sini juga gak bilang kamar mana yang buat aku. Aku cuma ambil sembarangan. Omongan lu siapa yang percaya? Siapa tahu lu ada maksud lain. Aku beneran gak tahu ini kamar lu. Keluar. Tunggu. Ada apa lagi, Pak Lu? Bukan, aku cuma salah kamar. Gak sampai segitunya kali. Aku peringatin lu walaupun gak ada yang tahu. Kita udah nikah tapi kalau lu di luar. Mesra-mesraan sama cowok lain, tanggung sendiri konsekuensinya. Siapa yang mesra-mesraan? Sudahlah, ini kan sumber nafkah, sabar aja deh. Mangkok keramik hadiah dari kakak Jiu mana ya? Ngapain sih? Ketemu. Ini buatan lu mau dikasih ke aku ya? Iya. Ngapain? Kasih lihat dong. Ini barang aku, ngapain sih? Kasih. Ini barang aku, ngapain harus kasih ke lu? Udah gak kelihatan bentuk aslinya. Jangan-jangan aku salah lihat. Sekarang udah jelaskan, Pak Lu. Ini bukan barang lu. Kayaknya berharga banget ya. Pasti hadiah dari seseorang ya. Gak ada urusannya sama lu.
Sekretaris Su. Tunggu dulu Presdir Sekretaris Su, jelas dengar. Kenapa dia cuek aja sama kita? Qianyu, gimana acara lelang kemarin, apa sebesar yang katanya? Ceritain dong sama kita. Itu lelang pribadi meskipun orangnya gak banyak, tapi barang-barangnya bener-bener bikin mata puas. Sayangnya gak boleh foto-foto. Kalau nggak kita juga bisa lihat barang-barang bagus itu. Aku belum pernah ke tempat kayak gitu. Kalau aja aku bisa jadi pendamping Pak Lu. Udah deh kamu. Pertama kamu bukan sekretaris, kedua kamu juga gak secantik Qianyu kamu kalau pergi. Cuma jadi bahan tertawaan. Dia cuma punya wajah yang oke. Apalagi yang bisa dibanggain dengan sikapnya kayak gitu. Pergi juga cuma bikin malu Pak Lu. Mener Song sikapnya sih bagus. Tapi sayangnya penampilannya susah diungkapkan meskipun kamu ganti kelamin. Pak Lu juga gak bakal bawa kamu jadi pendamping. Aku. Mener Song, jangan cemburu deh. Kalau kamu bisa bikin Pak Lu pilih kamu jadi pendamping, aku rela menyerahkan posisi sekretaris ini. Kamu. Sekretaris Su memilih kamu jadi sekretaris. Menjadikanmu pendamping cuma urusan kerja. Sekarang kamu sombong-sombong, jangan-jangan kamu pikir Jiuqing bakal tertarik sama kamu. Dan kamu bisa jadi orang penting. Benar. Jengkel banget. Kayaknya cuma kalau udah menikah, baru orang-orang ini gak ngincer aku. Mener Hi, kamu salah paham, aku udah menikah. Apa kamu udah menikah? Serius Qianyu? Kapan itu terjadi kok gak pernah dengar? Kamu juga kurang ajar. Menyembunyikannya gak bagi-bagi permen nikah. Sekretaris Su, ceritain dong sama kita. Suami kamu siapa? Kayaknya kalian udah berhubungan lama ya? Dia sih orangnya biasa aja. Gimana maksudnya? Sifatnya jelek, temperamennya buruk, modi kayak menopause. Dia benar-benar orang yang sombong dan tidak berguna. Kenapa kamu mau menikah dengan orang seperti itu? Kalau bukan karena tertipu oleh wajahnya, aku tidak akan menikah dengannya. Oh, rupanya Sekretaris Su terhadap suaminya sendiri sangat tidak puas ya. Selamat pagi Pak Lu. Pak Lu, sejak kapan Anda datang? Ketika kamu bilang suamimu tidak berguna. Pak Lu gosip antar karyawan. Sebagai pemimpin sepertinya tidak seharusnya menguping. Wah, berani banget mengatur Pak Lu. Kasihan deh. Pak Lu, rencana proyek sudah selesai, silakan dilihat. Tolong buatkan saya kopi. Kenapa langsung pergi? Cepat-cepat buatkan kopi untuk Pak Lu. Aku tidak pergi, bukan aku yang disuruh. Ada orang lain yang akan membuatkannya. Duh, kamu hari ini kenapa? Berani-beraninya melawan bos kita. Dia seharusnya bersyukur dia bos saya. Sudah Jiuqing, kopi yang kamu minta. Kenapa kamu mana Sekretaris Su? Dia mungkin sedang sibuk. Lain kali biarkan asisten tahu yang mengantarnya. Oh ya. Karena sudah masuk perusahaan, saya panggil saja Pak Lu. Oh. Cincin nikah, dia sudah menikah. Apa yang terjadi? Kemarin malam kurang tidur, agak tidak fokus. Saya akan segera panggil orang untuk membersihkan. Kalau tidak enak badan, ingat untuk izin. Ada apa lagi? Tidak ada. Aku hanya penasaran, ini pertama kalinya kamu pakai cincin. Ini cincin nikah ya? Ya, saya sudah menikah diam-diam. Sementara belum ada yang tahu kamu yang pertama, saya tidak ingin hal ini terbongkar, mengerti? Pertama kali kamu tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Siapa dia sebenarnya, aku kenal tidak? Ini urusan pribadi saya, kamu sudah melewati batas. Kita sudah kenal bertahun-tahun, aku hanya penasaran. Keluar. Qianyu, tasmu jatuh. Qianyu, ini cincin nikahmu ya? Wah, lupa taruh di rumah. Wah, berliannya besar sekali, pasti 9 karat. Kualitasnya langka dan premium. Harganya pasti puluhan juta ya. Ya ampun Su Qianyu, kamu menikah dengan keluarga kaya. Kalian salah lihat, cincin ini tidak berharga, hanya puluhan ribu saja. Tapi berliannya besar sekali. Cincin pernikahannya mirip dengan yang di tangan Jiuqing. Wanita yang menikah dengan Jiuqing adalah Su Qianyu. Benar, saya belum pernah melihat cincin berlian dengan kemurnian setinggi ini. Ini imitasi, mirip kan? Imitasi beneran? Ya sudah bilang ini imitasi. Kalau Qianyu benar-benar menikah dengan keluarga kaya,
Pasti dia sudah hidup enak, mana mungkin masih di sini. Bekerja dari pagi sampai sore ya kan? Saya juga berpikir begitu, jangan bilang. Cincin berlian ini terlihat pembuatannya bagus. Tapi kamu memakainya juga cantik. Ya cuma bisa pakai yang KW lah. Maksud kamu apa? Ya sudah, lupakan saja. Cincin berlian itu jelas asli, kenapa Sukianyu berbohong? Apakah dia benar-benar orang yang menikah dengan Jiu King? Manajer Hee Sukianyu sudah menikah. Walaupun dia bercerai, itu pernikahan kedua. Pasti Lu tidak akan tertarik padanya. Sukianyu. Akhir pekan ini ada acara makan-makan departemen bawa suamimu. Ikut serta ya? Tidak usah deh. Kenapa biasanya tidak pernah melihat suamimu menjemputmu pulang kerja? Tidak perhatiannya. Menikah saja sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan tidak ada orangnya. Bukan hanya ada orangnya, tapi orang itu berdiri di depan kalian, mungkin tidak berani mengenali. Akhir pekan ini acara makan-makan departemen, semua bisa bawa keluarga. Bagus, bawa biar semua bisa melihat. Jangan sampai ketahuan. Lu Jiu King adalah suamiku. Suamiku punya penyakit rahasia. Tidak terlalu nyaman dibawa keluar. Penyakit rahasia apa? Itu saya baru menikah. Baru tahu sebenarnya. Dia di bagian itu tidak terlalu bagus. Jadi biasanya tidak terlalu keluar bertemu orang. Pria ya. Soal harga diri di bidang itu kalian semua paham kan? Serius? Serius deh, ngapain aku bohong? Ini kan menyangkut kebahagiaan hidupku. Kalau kamu tahu suamimu bermasalah, kenapa nggak cerai aja? Kebahagiaan itu penting, tapi cinta lebih berharga. Walaupun dia nggak bisa di situ, tapi dia mencintaiku mati-matian. Lu Jiu King, siapa suruh kamu ngejatuhin hadiah dari kakak Jiu? Aku mau melampiaskan amarah padamu, nggak berlebihan kan? Jadi suamimu dateng nggak sih? Jangan-jangan nggak mau ketemu kita semua, sengaja ngibulin. Haha, mana mungkin. Ya bawa aja sekalian. Kita nggak akan diskriminasi dia. Jumat depan ketemu di restoran Jisiang. Tunggu ya. Kianyu, aku ada janji, aku duluan ya. Ya. Kenapa alasan ini nggak bisa ditolak ya? Alasan yang gak masuk akal ini siapa yang percaya? Kamu diam-diam mendengarkan. Ini kan tempat umum. Sial banget, kenapa setiap kali ngomongin orang, selalu kedengaran sama yang bersangkutan. Berani ngomongin orang di tempat umum. Gak takut kedengarannya? Maaf. Maaf apa? Barang yang kamu pecahkan dulu itu salahku, kamu mau balas dendam. Aku bisa mengerti, aku nggak akan menuntut. Ya udah, kita sama-sama. Barusan aku bilang aku sudah menikah, supaya mereka nggak salah paham. Aku menggoda kamu barusan bilang begitu. Juga supaya nggak perlu ajak kamu ke acara kumpul-kumpul. Paham, soalnya pernikahan kita belum bisa terbongkar. Tapi manajer hingga mau nurut. Dia maksa aku bawa kamu lihat. Jangan mikir banyak, aku nggak akan pergi. Nggak pergi ya nggak pergi, aku cari cara sendiri. Sukianyu. Kamu ngapain sih bikin kaget? Oh alah, pantas kamu nggak bilang siapa suamimu. Suamimu ternyata CEO Lu kita. Kamu tenang aja, di kantor udah nggak ada orang. Menikah sama CEO Lu malah disembunyikan. Cepatlah mengaku. Baiklah, aku akan memberitahumu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya kami menikah diam-diam. Tapi akan bercerai. Oh begitu rupanya. Jadi, kamu harus jaga rahasia ini untukku. Jangan sampai orang lain tahu. Tenang saja soal makan malam perusahaan. Yang harus bawa keluarga. Aku akan atur sendiri, aku akan cari cara untuk membatalkan syarat bawa keluarga itu. Berhenti. Sudah seharian menghindariku. Belum cukup ya? Sekretaris sukamu pemalu sekali apa? Belum pernah punya pacar ya? Masa sih aku cantik begini? Masa belum pernah punya pacar? Justru kamu Pak Lu. Jangan-jangan belum pernah punya pacar. Kamu boleh pergi. Aku salah apa lagi ya? Berubah sikap begitu cepat. Oh iya. Ada apa? Acara makan malam departemen besok malam. Bisa tidak syarat bawa keluarga dibatalkan? Aku juga tidak bisa asal bawa pria. Setuju kan? Kamu kan punya banyak pacar, bawa saja mereka. Lagi pula mereka tidak akan tahu. Pak Lu,
itu. Membatalkan syarat bawa keluarga tidak mungkin. Kalau kamu absen dari acara departemen, bonus bulan ini dipotong. Apa? Absen dipotong bonus. Aku tidak tahu salah apa pada pria itu, sampai dia menyusahkanku begini. Tidak apa-apa kalau tidak bisa. Cari saja orang yang pura-pura jadi suamimu, selesaikan saja. Mana ada orang yang mudah ditemukan. Halo. Apa? Ayahku kenapa? Baik, tunggu. Aku segera ke sana, Rongrong. Aku ada urusan. Tolong minta izin untuk. Baik-baik. Ayah. Kamu baik-baik saja kan? Kok kamu datang? Aku baik-baik saja, cuma luka ringan. Paman tidak apa-apa. Tempat lain cuma lecet-lecet. Cuma kepala agak gegar otak, tapi istirahat yang cukup beberapa hari pasti sembuh. Gegar otak, ayah. Kalau bukan kakak kelas yang kasih tahu, aku nggak tahu kamu terluka. Ini sebenarnya gimana sih? Ah, nggak apa-apa kok. Cuma waktu lagi jualan di pinggir jalan ada kecelakaan. Tabrakan sama mobil mewah. Apa? Sebenarnya mobil mewah itu yang nabrak paman. Mobilnya juga tergores, jadi minta ganti rugi sama paman. Paman kesal jadi ada sedikit konflik sama dia. Tapi jangan khawatir, aku sudah selesaikan. Hari ini beruntung ada dokter Jiang yang berdebat sama mereka. Jadi aku nggak ditipu. Bahkan dokter Jiang yang bayarin biaya ganti rugi. Dan bawa aku ke rumah sakit, aku temannya Qian Yu. Ini sih seharusnya aku lakukan. Anda harus istirahat yang cukup, jangan banyak bicara, Qian Yu. Ucapkan terima kasih sama dokter Jiang. Cepat kembalikan uang ganti rugi 30 juta ke dokter Jiang. Oke, ayah, kamu istirahat yang cukup. Kakak kelas. Kakak kelas, terima kasih ya hari ini. Ah, nggak usah sungkan, kita kan sudah akrab, nggak perlu basa-basi. Ini uang ganti rugi. Kamu nggak punya banyak uang, nggak usah deh. Bagaimana bisa begitu? Ibu masih dirawat di rumah sakit, ayah juga baru saja terluka. Kamu sendirian harus menanggung seluruh keluarga. Uang segini buat aku nggak apa-apa. Tapi bisa membantu kamu ini berharga. Yang jelas kamu terima saja ya. Gajiku sekarang cukup kok. Dan aku juga nggak sendirian, aku sudah menikah. Kamu sudah menikah. Aku ingat kamu belum pernah pacaran ya. Aku kasih tahu jangan ketawa ya. Dulu karena harus mengumpulkan biaya operasi ibuku. Jadi ya itu. Jangan khawatir, kita cuma nikah kontrak. Nggak sampai jual diri kok, kamu nggak merasa. Aku terlalu gegabah ya. Setiap orang punya saat-saat terpaksa. Tapi bisa sementara berkompromi, tapi harus cepat-cepat lepas dari situ. Apapun yang terjadi, pernikahan ini bukanlah hal yang baik. Ya, aku tahu setelah bercerai. Aku akan mentraktirmu makan, kita rayakan. Oke, saat kau bercerai. Aku akan mengungkapkan perasaanku padamu, bisakah kau memberitahuku? Siapa pria yang menikahimu itu? Kami menikah secara rahasia setelah bercerai. Kau akan tahu. Sial, aku hampir lupa hari ini ada acara departemen, aku pergi dulu. Acara makan malam departemen, ada masalah apa? Mereka bilang harus membawa pasangan. Karena pernikahan rahasia pria itu tidak bisa datang. Benar. Kalau tidak ada orang lain, biar aku yang menemanimu. Benarkah, senior? Benar, hari ini aku libur kerja. Bagus sekali, terima kasih. Karena aku berpura-pura sebagai suamimu. Untuk menghindari dikenali, panggil saja aku Asun. Oke, setelah selesai aku traktirmu makan. Manajer Lu, syarat yang kau berikan sangat memuaskan, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Aku pergi dulu. Presiden Direktur. Hari ini ada acara makan malam departemen, apakah Anda mau ikut? Acara makan malam hari ini, apakah Su Qian Yu ikut? Sepertinya iya, tapi Anda memaksa. Semua orang membawa pasangan, hanya sekretaris Su yang pergi sendiri. Aku khawatir dia akan digosipkan. Wajahnya tebal sekali, mana takut digosip. Tapi sekretaris Su, dia tetap seorang wanita. Jika sekretaris Su bisa melihat Presiden Direktur datang ke acara ini, meskipun tidak mengumumkan hubungan pernikahan mereka, dia pasti akan sangat senang. Dia senang atau tidak, apa hubungannya denganku? Sudahlah, sebagai bos. Acara makan malam departemen sebaiknya saya melihat-lihat. Ayo kita pergi. Berlagak keras Presiden Direktur, saya lihat Anda jelas-jelas sangat peduli pada sekretaris Su. Manajer Lu. Jangan sungkan-sungkan. Kenapa Jiu King datang ke acara departemen? Apakah Jiu King benar-benar suami Su Qian Yu? Oh tidak. Tenang, belum ada bukti. Jangan buru-buru. Pak Lu, biasanya Anda jarang ikut acara kumpul-kumpul ya?
kok hari ini datang? Hari ini kebetulan ada waktu luang, kalian sudah pesan makanan belum? Oh, sudah pesan Palu, menunya di sini, silakan lihat apa ada yang mau ditambahkan. Rongrong, kenapa sekretaris Su belum datang? Kayaknya suaminya nggak bisa dibanggakan, jadi nggak berani datang deh. Mungkin nanti kamu akan kecewa. Suami Qian Yu datang bisa bikin kalian langsung terkejut ya kan Pak Lu? Palu kan nggak tahu siapa suami Sukian Yu, ngapain tanya Palu? Kenapa kamu buru-buru? Qian Yu sudah bilang sama aku sebentar lagi datang. Aku datang gak bilang-bilang, nanti dia lihat aku. Pasti akan terkejut. Gimana kalau nanti dia cari alasan nggak datang? Aku datang. Maaf ya, macet di jalan jadi terlambat. Qian Yu, akhirnya kamu datang. Ini siapa? Aku suami Qian Yu. Suami? Ini suamiku, kalian bisa panggil dia Asun. Sayang, kamu ngapain? Bukannya suamimu Pak Lu? Direktur kapan? Anda cerai sama sekretaris Su. Halo semua, nama aku Jiang Sun. Bekerja di bagian bedah rumah sakit kota. Sekretaris Su, suamimu nggak cuma ganteng. Kerjanya juga terhormat ya. Iya. Gak nyangka kalian cocok banget. Kayaknya memang jodoh. Ayo jangan ngobrol dulu. Kita duduk dulu. Jangan bikin Pak Lu nunggu lama. Sekretaris Su, semua orang nunggu kamu, ayo duduk. Sekretaris Su duduk di samping aku. Aku duduk di sini aja. Qian Yu. Aku gak mau ulang kata-kataku. Pak Lu, aku kira Anda nggak akan datang ke acara ini. Kalau aku gak datang, gimana tahu sekretaris Su bawa suami hari ini? Palu, maaf ya kalau hari ini mengganggu. Jiang. Jiang Sun, Anda bisa panggil aku Dokter Jiang. Kalau memang Dokter Jiang sudah sembuh dari penyakitnya sendiri. Penyakit. Sekretaris Su bilang Dokter Jiang punya penyakit. Tidak ingin membawa Dokter Jiang keluar dengan rasa malu. Hari ini Dokter Jiang ada di sini. Aku masih cukup terkejut. Lu total. Sekretaris Su masalah tersembunyi. Tidak bisa tabu untuk berlatih kedokteran. Lu selalu tidak memiliki penyakit tersembunyi. Dia itu. Oh, Anda telah bersumpah sebelumnya. Anda memiliki penyakit tersembunyi. Dokter Jiang sekarang tidak memiliki penyakit tersembunyi, jadi dia bukan suamimu. Apakah dia suamiku? Kau tahu yang terbaik. Itu cukup jelas sebelumnya. Sekarang kita tidak yakin. Lu selalu tertawa dan menyalahkanku. Tidak ada permen hari ini. Permen pernikahan. Tampaknya Lu Jiuqing dan Qian Yu, pria yang menikah. Hari ini Qian Yu membawaku ke pesta. Lu tidak akan keberatan. Kalau aku bilang keberatan. Apa situasinya? Kenapa aku merasa sedikit salah? Apa yang penting bagimu? Hei, kau bukan pacar sekretaris Su. Kau tahu apa yang terjadi? Suami nyata dan palsu bertemu. Tidak ada yang benar pacar yang baik, hati-hati. Aku tidak bisa membantumu. Itu sudah lama sekali kok belum sampai. Aku akan mengingatkannya. Aku akan menemanimu. Duduk. Setelah memesan begitu lama, saya tidak bisa membiarkan semua orang. Tunggu saja, aku akan menemanimu. Aku akan pergi sendiri. Anda tidak perlu mendesak. Ya, Anda tidak perlu mendesak. Aku akan mengingatkan. Aku pergi ke toilet. Aku akan pergi ke kamar mandi. Hei, apa yang terjadi? Bayi suamimu bukan Tuan Lu. Kenapa aku membawa satu? Aku tidak tahu bahwa Lu akan selalu datang. Tolong bantu aku menghadiri pesta itu ya, senior. Siapa sangka Lu Jiuqing akan datang. Sukian Yu, ternyata kamu memang bersama Jiuqing, wanita yang menikah dengannya. Sepertinya kamu tidak bisa tinggal lagi. Lu Jiuqing, pria yang akan kamu nikahi itu ya? Iya, nanti aku pulang bersamanya.
Aku akan menjelaskan. Tidak usah, aku bisa menyelesaikannya. Kamu pulang saja dulu. Oke, kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Kamu sudah minum, hati-hati di jalan. Presdir pelan-pelan gimana? Sekretaris Su, presdirnya mabuk. Sayangnya aku juga minum, tidak bisa menyetir. Bagaimana kalau kamu yang mengantarnya pulang? Ayo, aku masih ada urusan. Aduh, kok minumnya sampai segini banyak? Luzong, kamu sudah bangun. Hari ini kamu benar-benar nekat. Aku bisa menjelaskan, aku benar-benar tidak tahu kamu datang. Jadi aku menyuruh temanku berpura-pura menjadi suamiku. Jadi kamu sudah tahu salahnya. Salah. Lain kali masih berani. Tidak berani. Pintar. Tunggu. Tunggu apa? Tidak boleh cium. Aku cium istriku sendiri, kenapa tidak boleh? Luzong, kamu lupa ya? Kita akan bercerai. Kenapa buru-buru bercerai? Apakah karena Jiang Sun itu? Ada hubungan apa dengan Jiang Sun? Kenapa? Kamu dan dia tidak ada hubungan. Bukan, kami hanya teman. Teman pria dan wanita. Bukan hanya teman biasa sekarang. Nanti juga. Tidak akan berubah. Kalau begitu jangan bertemu dengannya lagi. Luzong, secara pribadi, kita adalah suami istri, hanya nama saja. Secara resmi kita hanya hubungan atasan dan bawahan. Aku berteman dengan siapa sepertinya bukan urusan kamu ya. Kamu pikir aku mau ngurusin kamu? Kamu tahu nggak sih Jiang Sun itu ada niat lain sama kamu? Aku nggak melihat kok, senior udah banyak bantu aku. Justru kamu. Jangan selalu lihat orang pakai kacamata kuda dong. Sukian Yu cuma cowok yang paling ngerti cowok. Cuma kamu si bodoh yang gak ngelihat apa-apa. Walaupun senior ada niat jahat sama aku, terus kenapa Luzong ngelakuin gini? Cuma bikin aku mikir kamu jatuh cinta sama aku, benar nggak? Sukian Yu, kamu benar-benar ngayal deh. Cuma sayangnya aku nggak tertarik sama kamu. Beneran. Aku nggak percaya sama dia karena aku khawatir dia tahu soal kita nikah terus bikin masalah. Cuma itu aja. Sukian Yu, aku punya orang yang aku suka. Aku cuma suka sama dia. Luzong selalu bilang kamu punya orang yang kamu suka, tapi mana orangnya? Sampai sekarang aku nggak lihat orangnya. Jangan-jangan kamu yang ngada-ada. Susu, mana bisa kamu sembarangan ceritain kayak orang kayak aku. Bisa sembarangan ngada-ada orang yang nggak ada. Siapa yang tahu? Kabarnya Luzong nggak deket-deket sama cewek. Sampai sekarang masih jomblo dari lahir. Jangan-jangan malu terus sengaja ngada-ada. Kalau nggak gitu kamu cerita dong. Kalian berdua kenal gimana sih? Aku kenal sama dia di panti asuhan. Panti asuhan. Panti asuhan namanya apa? Rumah Harapan. Rumah Harapan. Ngomongin ini buat apa? Kok aku merasa Lu Jiuqing yang bikin kesel nggak ada obatnya. Agak mirip sama Jiuge yang perhatian dan lembut. Ya udahlah, namanya Rumah Harapan. Panti asuhan kan banyak, mungkin cuma kebetulan. Untuk kali ini ngembangin bisnis perusahaan sama promosi brand besar. Perlu ningkatin awareness kalian, ada saran apa? Luzong, karena kita mau ningkatin awareness brand. Mending kita adain fashion show internasional gitu biar bisa bikin image brand kita jadi premium dan bisa ngundang influencer terkenal buat promosiin brand. Sekali dayung 2-3 pulau Kalian terlampaui. gimana pendapatnya? Lu merek yang kita kerjasamakan kali ini, sebagian besar adalah merek lemah, biaya promosi rendah, harga rendah. Fashion show memang pilihan yang bagus, tapi memakan waktu, tenaga, dan uang tidak sepadan. Sekretaris Su, menurutmu, bagaimana cara meningkatkan popularitas? Iklankan di TV atau promosi di mall. Kamu ngerti nggak sih? Tapi iklan juga mahal. Promosi di mall juga memakan waktu dan tenaga, tidak cocok untuk membangun merek dengan cepat. Sekarang live streaming penjualan baru saja muncul. Sangat disukai masyarakat, saya sarankan. Gunakan selebriti atau influencer untuk datang ke live streaming. Begitu traffic didapat, barang juga terjual. Popularitas pun akan meningkat. Sukian Yu, kamu bilang sendiri. Industri live streaming baru saja muncul, apa yang bisa kamu jamin? Soal kekuatan promosi. Saya rasa ide ini bagus, mari kita rencanakan sesuai dengan ini. Rapat selesai.
Berulang kali dia mengambil alih prestasi jika ini terus berlanjut. Posisi manajermu bisa terancam, Mener Song. Kamu sudah bekerja keras begitu lama, pasti tidak ingin Lu menganggapmu tidak berguna. Dan membuangmu kan? Apa yang bisa saya lakukan? Lu memihak Su Qianyu, menganggap dia lebih mampu. Tidak memberi saya kesempatan apa yang bisa saya lakukan. Kemampuan apa yang dimiliki Su Qianyu? Dia tahu Lu punya orang yang disukai. Dengan alasan baik untuk orang yang disukai Lu, dia mendekati. Hanya membingungkan Lu saja. Manajer He, apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat Lu menyadari siapa Su Qianyu sebenarnya dan mengusirnya? Musuh kita adalah Su Qianyu. Saya tidak akan menyembunyikannya ada. Tapi, Hei Manajer He, saya jamin. Hati saya pasti di pihakmu. saya tahu hati Mener Song. Jadi manajer, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengusirnya? Lu karena Su Qianyu dianggap mampu maka dia dihargai. Mari kita buat Lu menyadari. Apakah Su Qianyu benar-benar mampu? Hei, Lu sangat menghargai Sekretaris Su. Saran yang diajukan sebelumnya sudah diterima ya. Saya sering melihat mereka pergi dan pulang kerja bersama mungkin. Lu dan Sekretaris Su sudah bersama. Manajer He adalah putri keluarga He demi Lu. Dia bekerja di perusahaan tapi tetap saja tidak bisa menyaingi Sekretaris Su kan? Kalian berdua benar-benar santai ya. Mener Song, Mener He. Kalian berdua benar-benar santai ya. Hei Mener He, kami baru saja bercanda. Siapa di perusahaan yang tidak tahu kalau Anda dan Direktur Lu kenal sejak lama dan hubungan kalian sangat kuat? Benar Mener He, dia Sekretaris Su hanya seorang asisten. Mana bisa menyaingi Anda, kita segera rapat. Akan memilih pembawa acara untuk siaran langsung, acara ini sangat penting. Tentu saja harus memilih Mener He yang bisa diandalkan, berkelas dan cantik. Ya sudah, ayo ke ruang rapat. Manajer He, jangan marah ya. Tidak ada yang perlu dimarahkan, sebentar lagi rapat. Ingat apa yang saya katakan tadi. Tunang saya, ingat semua, tunggu saja pertunjukan bagusnya. Itu saja semua konten untuk acara siaran langsung kali ini. Bagus, sudah pilih pembawa acaranya. Belum, tapi dari segi penampilan dan berbagai kondisi yang dipertimbangkan, Sekretaris Su adalah kandidat yang paling cocok. Saya tidak punya pengalaman sebagai pembawa acara. Dari segi penampilan, aura, cara bicara, dan pengalaman, saya rasa Manajer He lebih cocok. Sekretaris Su tidak perlu merendahkan diri. Saya belakangan ini sedang tidak sehat. Untuk menghindari merusak acara, kesempatan ini lebih cocok untuk Sekretaris Su, saya yakin. Orang lain juga berpikir begitu. Qianyu punya kemampuan itu. Sekretaris Su bisa. Saya percaya padamu. Kalau begitu saya coba. Su Qianyu, semakin tinggi kamu memanjat semakin sakit jatuhnya. Kalau acara ini gagal, tunggu saja untuk dibenci oleh Jiu King. Letakkan lukisan itu di sana, jangan lupa gelasnya. Hei Kak Rongrong, acaranya sebentar lagi mulai. Cepat antar gaun untuk Sekretaris Su. Masih ada waktu. Terima kasih kepada penonton di tempat dan online yang hadir dalam acara ini. Saya adalah pembawa acara hari ini, Su Qianyu. Direktur Lu, Persiapannya bagaimana? sudah siap semua, tinggal menunggu gaun dari Rongrong. Acara kali ini sangat diperhatikan oleh mitra merek. Diperkirakan lebih dari 100.000 penonton akan menonton secara langsung. Tidak boleh ada kesalahan. Direktur Lu, semua bagian. Saya sudah latihan sendiri 3 kali, tenang saja. Kamu nggak perlu terlalu tegang, aku akan selalu ada di sini. Gaunnya datang. Kenapa lama banget? Aduh, hari ini libur, kebetulan ketemu macet. Pakai ini aja ya ini. Kalau gitu Pak Lu, aku ganti baju dulu. Oh, oke. Sudah semua siap. Selanjutnya tinggal nunggu pertunjukan bagus. Su Qianyu ya, Su Qianyu. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Pak Lu? Halo Pak Lu, Pak Lu. Halo Pak Lu. Pak Lu? Bisa mulai. Ya Presiden Direktur. Kita baru mulai siaran, kurang dari 5 menit jumlah penonton di live streaming. Sudah lebih dari 50.000 hashtag trending, juga sudah diatur. Promosi kali ini cukup bagus. Acara kali ini, asalkan kita tidak ada masalah, berakhir dengan sukses. Berarti sudah berhasil. Presiden Direktur. Dari sana ada kabar bahwa ukuran gaun Sekretaris Su nggak pas. Sudah sedang diatasi, tapi kita perlu menunggu sebentar. Kita kan banyak orang, live streaming sudah mulai. Nunggu nggak cocok kan Pak Lu? Aku lihat Sekretaris Su mungkin karena merasa nggak bisa menguasai panggung, jadi nggak berani datang. Gimana kalau manajer yang maju? Prosedurnya aku sudah hafal. Mungkin aku bisa gantikan Sekretaris Su sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas penantiannya, mari kita sambut pembawa acara hari ini, Su Qianyu.
Presiden Direktur jumlah penonton di live streaming sudah tembus 100.000. Dan masih terus naik. Memilih sekretaris Su sebagai pembawa acara ternyata nggak salah pilih. Selamat datang kepada para penonton di tempat dan online yang datang ke acara kali ini. Saya adalah pembawa acara-acara kali ini. Tenang, pertunjukan bagus segera dimulai. Sekarang mari kita perkenalkan merek dan produk dari acara kali ini. Kamu ngatur apa sih? Aku taruh tikus di dalamnya. Ada tikus muncul di live streaming. Akibatnya bisa dibayangkan. Terima kasih kepada para penonton yang datang ke live streaming kali ini sekarang. Mari kita sambut staf kami yang akan memberikan produk dari acara ini. Sekarang yang akan kami perkenalkan adalah parfum Menara Eiffel yang romantis dari Paris, Prancis. Aromanya sangat harum, baik kamu pelajar maupun pekerja kantoran, sangat disukai oleh teman-teman wanita kita. Bagi yang membutuhkan bisa segera memesan. Bos, barang yang kita jual sudah habis terjual semua. Langsung buka pre-order. Ya, Stok kita sudah habis terjual. Bagi yang belum berhasil tidak perlu khawatir. Kalian bisa membeli pre-order, tapi tenang saja. Dalam 2 minggu pasti kami kirim. Tidak bisa menunggu lagi, ayo segera. Terima kasih kepada semua penonton yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Acara kita hari ini sampai di sini saja. Keanu, Kamu akan baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja. Dengan segala cara selamatkan dia. tenang, para ahli sudah datang. Bagaimana kabar Pak Lu? Kenapa tiba-tiba jatuh? Bos, sudah jelas ini kesalahan staf yang menyebabkan ada genangan air di tengah panggung. Kenapa tidak diperiksa sebelumnya? Ini kesalahan saya, sudah diperiksa sebelumnya tapi entah kenapa tidak dibersihkan tepat waktu. apakah masalah produk ini ada hubungannya dengan kecelakaan ini? Produk bermasalah ini bagaimana? Kotak yang diletakkan di panggung sebelumnya berisi tikus, untuk menghindari ditemukan oleh netizen dan merusak acara ini. Jadi Keanu tidak mengungkapkan menyuruh saya mengganti produknya. Produknya baru diambil, kenapa bisa bermasalah? Kami juga sudah memeriksa sebelumnya, tidak ada masalah. Jadi saya berpikir orang yang ingin merusak acara ini. Dan orang yang melukai Keanu mungkin orang yang sama. Tapi sekretaris Su baik hati dan murah hati. Siapa yang ingin membunuhnya? Saya juga tidak tahu siapa yang Segera berjahat. periksa. Ya, Dokter, bagaimana? siapa keluarga pasien? Saya Sahabatnya. Saya bosnya. Operasi membutuhkan tanda tangan keluarga, panggil keluarganya. Saya. Pukin Palsnaya. Dia suami sahabat saya sekaligus bos saya. Cepat tanda tangan, untuk operasi tolong tanda tangan. Tolong. Tunang, saya akan berusaha sebaik mungkin. Luzon, jangan terlalu khawatir. Pasti tidak akan ada masalah. Bagaimana kamu tahu kalau saya dan Sukianyu sudah menikah? Jangan salah paham, bukan Keanu yang memberitahu saya. Saya dengar waktu kalian ngobrol di kantor kemarin. Tapi kamu tidak perlu khawatir, selain saya tidak ada yang tahu hubungan kalian. Tahu pun tidak masalah. Bagaimana, Dok? Operasinya sukses, pasien sudah baik-baik saja. Baguslah, baguslah. Ayo. Gimana Himeneyer, ada kabar? Beruntung masih hidup. Kali ini dia beruntung. Himeneyer, saya hanya ingin mempermalukan Sukianyu. Membuatnya kehilangan muka. Kenapa kamu berani membuat kecelakaan besar tanpa izin? Kamu menuduh saya. Nyawa manusia loh, kalau sampai terjadi sesuatu setelah diselidiki, yang menunggu saya adalah hukuman penjara. Kamu takut apa? Bukannya kamu sudah membersihkan jejakmu? Siapa yang bisa menyelidiki? Bagaimana kalau terjadi, hidup saya bisa hancur. Saya juga tidak akan membiarkanmu baik-baik saja. Kamu berani mengancam saya. Tidak berani, hanya saja saya orang kecil.
Kalau sampai ada korban, jiwa hidup saya hancur. Bukannya orangnya sudah selamat, kenapa kamu khawatir? Jiu Qing akan menyelidiki. Bukannya sudah jelas Lu Zong sangat memperhatikan Su Qianyu. Kalau dia menyelidiki urusan kita, pasti akan ketahuan. Sudah hari ini saya datang untuk menyelesaikan masalah ini. Uang di sini cukup untuk kamu hidup nyaman di masa tua. Ambil ini dan pergi ke luar negeri untuk sementara. Tunggu sampai tidak ada yang menyelidiki lagi baru kamu kembali. Baik. Kamu sudah bangun, ada yang tidak nyaman. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, kata dokter, lukanya tidak parah. Asal istirahat yang cukup pasti sembuh. Saya ingat waktu saya jatuh siaran langsung belum dimatikan. Semua ini tidak perlu kamu pikirkan kamu sekarang. Hanya perlu istirahat yang cukup. Press dear. Sudah diselidiki. Qianyu, kamu akhirnya bangun, kamu tidak tahu. Aku sangat khawatir. Maaf sudah membuat kalian khawatir, Asisten Tang. Kamu bilang tadi diselidiki, menyelidiki apa? Tidak apa-apa, katakan saja. Kami menemukan bahwa kecelakaan ini adalah ulah manusia dan orang ini kita semua kenal. Siapa? Song Xin. Ternyata Supervisor Song. Tanpa alasan kenapa dia mau mencelakai aku. Mungkin ada kesalahan. Tangkap dia untukku. Presiden Direktur itu. Song Xin setelah kecelakaan saat kami semua di rumah sakit. Sudah kabur, tidak diketahui keberadaannya. Ternyata kabur berarti dia sengaja mau mencelakai Qianyu kita. Kamu tahu kenapa Song Xin mau mencelakai kamu? Aku tidak tahu, aku jarang bicara dengannya. Supervisor Song ini biasanya selalu menjilat Hisin. Sekarang malah meremehkan Qianyu kita. Kamu pikir apa ini ada hubungannya dengan Hisin? Mungkin. Tidak mungkin, kenapa Supervisor Himao melawan Sekretaris Su. Kamu bodoh, Hisin itu suka dengan Direktur Lu kita. Terhadap Qianyu kita matanya bukan mata, hidungnya bukan hidung. Siapa tahu dia mungkin tahu tentang pernikahan Direktur Lu dan Qianyu. Jadi sengaja mencelakai Qianyu. Pernikahan aku dan Direktur Lu selain kita. Tidak ada yang tahu, jangan salah tuduh orang. Tang Tian. Ya, Selidiki, jangan sampai membuat kecurigaan. siap. Iya, Presiden Direktur itu. Ada rapat yang perlu Anda hadiri. Kamu istirahat saja, urusan lain serahkan padaku. Wah, kamu istirahat saja gimana? Ada yang tergoda ya, haha. Kamu ngomong apa sih? Aku kasih tahu ya, selama kamu pingsan ini, Direktur Lu selalu merawatmu, tidak pernah menyerahkan pada orang lain. Dia selalu merawatku. Direktur Lu sangat peduli padamu, dia. Tidak hanya langsung menyelidiki penyebab kecelakaan, tapi juga merawatmu tanpa tidur. Bertemu dengan pria yang bisa diandalkan seperti ini jangan sampai kamu lewatkan. Ah, jangan bicara lagi, aku ngantuk, aku tidur. Aduh, malu-malu banget. Baiklah, kamu istirahat dulu ya. Itu Pak Lu, biar aku saja. Kok nggak kelihatan Sekretaris Su dulu kan sopan banget sama aku. Kalau begitu kamu makan juga. Kamu makan saja, aku sudah makan. Makan pelan-pelan meskipun lukamu sudah mengering. Tapi kamu masih harus dirawat di rumah sakit beberapa waktu, istirahat yang cukup saja. Iya, tentang aku terluka ini. Kamu tenang saja, kakek mereka tidak tahu. Baguslah, biar mereka nggak khawatir. Ini kelalaianku sampai kamu terluka. Orang di balik layar pasti akan kutangkap dan kubalas dendam. Aku tahu. Waktu ini kamu sudah bekerja keras. Selesai kerja masih harus ke rumah sakit bolak-balik. Sebenarnya kamu nggak perlu susah-susah seperti ini. Cari perawat saja. Kamu sudah menikah denganku, kalau bukan aku yang merawatmu siapa lagi? Pak Lu, buburnya manis. Mau coba? Sekretaris Su, kamu sedang merayuku ya? Baru sadar. Presiden aku. Salah masuk. Berhenti, ada apa? Aku. Ada sesuatu. Di sini nggak ada orang lain, bilang saja. Ada kabar tentang Nona Susu. Itu kamu istirahat yang cukup. Aku ke kantor dulu.
Sial-sial, kayaknya aku benar-benar suka sama Pak Lu. Aduh, Su Qianyu, sadar dong. Pak Lu sudah punya orang yang dicintai, jangan sampai kamu terlalu dalam. Halo ayah. Apakah ini Putri Su Tin Su Qianyu? Kamu siapa? Kok pegang HP ayahku? Qianyu nggak apa-apa waktu ini. Susah banget nelpon, kamu kira HP-nya rusak. Dibawa ke tempat servis, kamu kenapa sih? Menantumu bilang kamu sedang dinas luar kota. Dinas luar kota kok nggak angkat telepon? Oh ayah, HP kau rusak. Baru ganti HP baru. Ada kabar susu nggak? Oh, kami menyelidiki, ternyata yang mengadopsi Nona Susu dulu. Orang tua angkatnya, ayah angkatnya namanya Sutin. Nama ini kok familiar ya? Ah, saya sudah memeriksa hampir semua informasi. Nona Susu yang kau cari. Kudengar sepertinya sudah menikah. Apa yang kau katakan untuk menikah? Jadi kabar itu datang karena Nona Susu. Mereka selalu pindah, tapi mereka akan segera menemukan. Tidak perlu mencarinya karena dia sudah menikah. Menemukan dia lagi mengganggu hidupnya. Belum lagi aku. Aku sudah menyukai istriku. Itu masih perceraian? Ini yang harus kau tanyakan. Keke penasaran, hehe penasaran. Ayah, itu aku tidak akan memberitahumu. Ketika saya kembali dalam perjalanan bisnis, saya akan melihat Anda. Akhirnya bingung. Susu. Dekan. Hei, jangan berbaring. Anakmu terluka parah. Beraninya kau bersembunyi dari rumah. Tidak sakit. Din, kapan kau kembali? Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku akan menjemputmu. Kau terluka dalam 2 hari. Bagaimana cara menjemputku? Jika bukan karena aku datang ke rumah sakit untuk mendapatkan obat. Aku hanya lewat dan melihat kasusmu. Sesuatu yang besar. Din, kenapa kau tidak nyaman? Aku hanya sedikit kedinginan. Jangan menyimpang dari topik. Aku sudah baik-baik saja. Aku tidak berpikir untuk memberitahu keluarga. Apakah mereka khawatir? Oh. Masih sama seperti ketika saya masih kecil. Din, aku terluka. Jangan bilang pada kakek. Aku akan segera keluar dari rumah sakit. Bagaimana dengan itu? Oh, kau selalu masuk akal. Aku berjanji padamu. Terima kasih, Din. Maka Anda beristirahat dengan baik. Aku akan pergi dulu. Dekan. Jiang Sun, Anda datang untuk melihat Qianyu, mengapa tidak mengatakan sebelumnya? Saya menghibur Anda. nak, kenapa kamu terlalu sopan? Wah, berbaring terus bikin badan kaku. Ayo turun, gerak-gerak. Din dan senior kenal. Dulu terima kasih Din sudah menerima saya sebagai anak yatim. Dan menemukan orang tua angkat saya sekarang. Kamu sudah berterima kasih berapa kali? Kedepannya jangan sebut lagi. Din adalah orang tua kedua saya 20 tahun tanpa Anda. Tidak akan ada saya sekarang. Berkali-kali berterima kasih itu seharusnya. Senior dulu juga di panti asuhan. 20 tahun lalu diadopsi. Jangan-jangan dia adalah kakak Jiyu. Kamu sibuk dulu ya, saya pergi. Hati-hati di jalan. Kakak Jiyu, apakah itu kamu? Kakak Jiu apa? Din mana? Din sudah pergi, kamu hati-hati. Jangan sampai lukanya kena. Senior, kamu dulu. Di panti asuhan Harapan, tempat Din sebelumnya pernah tinggal. Pernah lalu diadopsi orang tua angkat. Kamu masih ingat saya Susu. Susu. Setelah diadopsi saya sakit parah. Hal-hal sebelumnya tidak ingat. Tidak ingat. Gak apa-apa, saya yang ingat. Sebelum kamu diadopsi, Kita sudah kenal. dulu kamu panggil saya Susu, saya panggil kamu kakak Jiu. Benarkah? Saya lebih suka panggil kamu Qianyu.
Kamu panggil saya aja Sun. Kakak Jiu terdengar asing. Oke. Songsin ketemu belum? Sudah terdeteksi, sebentar lagi bisa ditangkap. Jangan sampai dia kabur. Ya Sio. Sore masih ada rapat. Selama ini kamu kan sudah bagus jalannya. Lanjutkan saja. Bukan saya Sio. Qianyu ini pertama kalinya. Kamu dekat dengan saya. Kalau saja saya tahu sebelumnya kamu adalah kakak Jiu. Aku sudah lama mengganggumu. Qianyu, kapan kamu akan bercerai? Aku. Qianyu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku menyukaimu. Senior, aku belum bercerai. Tidak masalah, aku akan menunggumu bercerai nanti. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Dia tidak akan memberimu kesempatan ini. Manajer Lu. Dokter Jiang menyukai istri orang lain jika tersebar. Reputasimu akan hancur. Manajer Lu, bukankah kamu akan bercerai dengan Qianyu? Kami tidak akan bercerai. Sepengetahuanku manajer Lu punya orang yang dicintaikan. Menginjak 2 perahu, beginikah kualitas manajer Lu? Orang yang kucintai hanya istriku saja. Manajer Lu, kalau begitu orang yang kau cintai tidak dicari lagi. Sekarang aku baru menyadari hatiku ke depannya. Kita akan hidup dengan baik. Kamu serius? Manajer Lu, kecepatanmu berpindah hati cukup cepat ya. Qianyu, sepengetahuanku Lu Jiuqing mencari orang yang dicintainya. Sudah 20 tahun, apakah kamu benar-benar percaya? Dia akan melepaskan orang yang dicintainya begitu saja. Meskipun dia benar-benar berpindah hati, itu juga menunjukkan dia tidak bisa diandalkan. Sehebat apapun kemampuan bicara Dr. Jiang, kamu tetap menyukai istri orang lain. Bisakah kalian berhenti bertengkar? Aku menyukai Qianyu sebelum kalian menikah. Apalagi aku dan dia sudah kenal sejak di panti asuhan. Bisa dibilang ini adalah hubungan masa kecil. Hubungan masa kecil. Aku dan senior sudah kenal sejak di panti asuhan. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu sangat mementingkan ini. Manajer Lu, kamu selalu mencari orang yang kau cintai. Aku juga selalu mengingat kakak Jiu yang sejak kecil bersamaku di panti asuhan telah berpisah. Kamu seharusnya bisa memahami perasaanku kan? Jadi kalian berdua bertengkar, aku tidak bisa membantu siapa-siapa. Bisakah kalian berhenti bertengkar? Kamu menyukainya. Kenapa manajer Lu, kamu sangat keberatan? Tapi bukankah kamu juga sudah lama memikirkan orang yang kamu sukai? Itu berbeda. Apa bedanya kamu melepaskan orang yang kamu sukai? Apakah kamu juga meminta Qianyu untuk melepaskannya? Ini urusan antara aku dan Qianyu, tidak ada hubungannya denganmu. Aku dan Qianyu memiliki ikatan yang kuat, bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Jangan khawatir, selama aku ada tidak ada yang bisa memaksamu. Kamu dan Qianyu sudah lama kenal, lalu bagaimana? Kami sudah menikah. Pernikahan tanpa cinta bisa bubar kapan saja. Qianyu, kamu benar-benar percaya dia bisa melepaskan orang yang dia sukai selama 20 tahun? Jangan tertipu olehnya. Kalau itu adalah menantu perempuanku, apakah itu orang yang dicari cucuku? Kakek. Kamu ini terluka. Tidak bilang ke keluarga. Kakek. Kakek apa kakek, dasar anak nakal. Hal besar seperti ini, kamu sembunyikan dariku. Aku takut kamu khawatir. Kakek, kamu bilang apa tadi? Aku bilang kamu buta. Apakah kamu tidak melihat bahwa istrimu adalah susu yang kamu cari? Susu apakah? Kamu adalah kakak Jiu. Kamu susu. Tidak mungkin, kakak Jiu bukan kakak kelas. Bukan Jiang Sun. Meskipun juga diadopsi dari panti asuhan, tapi dia bukan kakak Jiu kamu, Jiuqing. Qianyu adalah susu yang kamu cari. Lihat ini foto kalian waktu kecil. Foto bersama. Gadis di foto ini memang aku. Ternyata kamu adalah kakak Jiu. Ternyata orang yang aku cari. Sudah aku nikahi. Mereka sudah pergi. Tidak perlu aku usir.
Presiden Direktur. Maaf mengganggu. Hei asisten Tang, jangan pergi. Ada APA. Semoga ada urusan penting. Aku sudah menangkap Song Sin. Orangnya mana? Sudah dikirim ke kantor polisi Song Sin ini untuk mengurangi hukuman. Sudah mengaku yang ingin menyakiti sekretaris Su adalah Hisin. Ternyata benar dia, tapi aku dan dia nggak ada hubungan apa-apa. Dulu dia suka sama aku buat ngejar aku. Bisa ngelakuin apa aja. Tapi soal kita nikah siri itu aku yakin udah sembunyiin dengan baik. Gimana dia bisa tahu ya? Aku dulu pakai cincin, kayaknya dia udah ngeh. Terus waktu acara departemen kemarin kayaknya dia juga udah nyari tahu. Cincin aku juga dia lihat. Tapi meskipun dia suka sama kamu, nggak seharusnya dia iri hati sampai segitunya ngerugiin orang. Udah pasti si Hisin. Anak orang kaya yang dimanja, sifatnya besar. Pasti nggak terima direktur direbut sama kamu. Jadi dia gegabah ngelakuin hal bodoh. Berani nyakitin orang aku. Harus bayar mahal. Saksi udah lengkap, barang bukti udah siap belum? Udah hampir lengkap. Kamu mau ngapain? Kita udah nikah siri lama banget. Sudah saatnya umumin status kamu. Oke. Ah, kalian sibuk ya. He manager. Soal kecelakaan waktu live streaming kemarin, katanya kamu nggak cuma bisa ngebalikin berita negatif waktu itu, tapi juga ningkatin brand awareness kita. Banyak banget, oh. Barusan lu bilang di grup, mau umumin sesuatu yang besar, kamu tahu apa nggak? Nanti kalian bakal tahu aku nebak. Lu sebelumnya marah banget soalnya Sukyanyu bikin acara berantakan. Tapi berkat He Manager kali ini mungkin dia mau kasih penghargaan ke He Manager Perempuan jahat kayak gitu layak dapat penghargaan. Sukyanyu, kamu bikin acara berantakan. Bikin perusahaan hampir kehilangan kerjasama. Kok berani-beraninya kamu datang ke sini? Hisin, kenapa aku bisa kena masalah? Bukannya harusnya kamu yang jawab. Maksud kamu apa? Kayaknya aku belum ngomong cukup jelas. Kamu main-main waktu live streaming, nggak nyangka. Nggak cuma nggak bisa ngebunuh aku. Malahan. Kamu malah ketahuan. Ngomong ngawur. Berani-beraninya kamu ganggu aku, ayo. Tahan dia. Siapa yang berani? Aku manajer kalian. Putri keluarga He, bahkan teman Jiu King. Kalian berani tidak mendengarkan saya? Hisin, ini adalah perusahaan lu, bukan perusahaan He. Semua orang tidak bodoh. Tidak akan menjadi alatmu. Selamat pagi, Pak Lu. Apakah semua orang sudah hadir? Sudah semua hadir. Hari ini saya ingin memperkenalkan wanita terpenting dalam hidup saya kepada semua orang. Meskipun kamu menikah dengan Jiu King, yang mendapat penghargaan terbaik hanya saya, akhirmu adalah diusir oleh Lu Jiu King. Baiklah, saya akan menunggu dan melihat. Saya sudah menikah. Istri saya adalah Sukyanyu. Pak Lu, Anda sudah menikah istri direktur. Masih sekretaris Su, kapan itu terjadi? Sebelum Pak Lu datang kami sudah menikah. Masih memanggil Pak Lu. Suamiku. Pak Lu, hal penting yang ingin Anda sampaikan tadi. Bukankah itu tentang penghargaan untuk saya? Kamu pembunuh masih minta penghargaan. Datang. Apa yang terjadi, Jiu King? Apakah Qianyu mengatakan sesuatu yang membuatmu salah paham tentang saya? Bawa dia ke sini. Pak Lu, dia Hisin yang melakukan kecurangan dalam acara siaran langsung sehingga menyakiti Nona Su. Song Sin, kamu berbohong. Apalagi yang bisa kamu bantah? Saya sudah mengaku. Saya sudah menyerahkan semua bukti terlepas dari apakah kamu mengaku atau tidak. Kamu harus menerima hukuman hukum. Pak Lu, saya tidak sengaja. Saya hanya ingin bercanda dengan Sukyanyu. Tidak menyangka terjadi hal besar seperti ini. Saya Melakukan kesalahan harus membayar konsekuensinya, bawa dia pergi. Sekretaris Su, bagaimana dengan penanganan ini? Apakah Anda puas? Puas. Saya lapar, saya ingin makan masakanmu. Ayo pulang. Kamu tetap di sini. Ah. Hei.